Salam hukum Indonesia. Dalam video berikut ini saya akan membahas tentang hukum perdata internasional dan teori-teori dalam hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hakim yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antar warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara dalam lingkungan kuasa, tempat, pribadi, dan soal-soal. Teori-teori hukum dalam hukum perdata internasional. Yang pertama, teori statuta modern. Teori ini berusaha memperluas klasifikasi statuta realia, personalia, dan mixta ke dalam seluruh sistem pemikiran hukum perdata internasional. Maksudnya, persoalan hukum perdata internasional hendaknya dikualifikasikan terlebih dahulu pokok perkaranya ke dalam kategori persoalan atau persoalan personal tentang status hukum dan subjek hukum. Kritik yang dilontarkan dalam teori hukum ini yaitu bahwa teori ini akan menghadapi kesulitan jika sebuah masalah oleh sistem hukum A dikualifikasikan sebagai masalah realia, tetapi oleh sistem B dikualifikasikan sebagai masalah personalia. Dan kritik yang kedua yaitu khusus pada masalah personalia, sistem hukum A berasaskan kewarganegaraan dan sistem hukum B berasaskan domisili. Untuk teori yang berikut yaitu teori hukum perdata internasional, yaitu suatu kesatuan sistem hukum yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul akibat fakta bahwa sebuah sistem hukum lokal ternyata isinya bertentangan dengan sistem hukum lokal lain. Berdasarkan teori tersebut, kritik yang dilontarkan terhadap teori ini adalah yang pertama, berdasarkan prinsip kedaulatan bahwa suatu negara dapat saja membatasi kemungkinan berlakunya asas hukum perdata internasional semacam itu dengan menggunakan asas ketertiban umum atau menegakkan kaidah-kaidah hukum yang bersifat memaksa. Dan untuk kritik yang kedua, membangun prinsip-prinsip hukum perdata internasional secara universal akan sulit dilakukan, terutama jika didasari adanya perbedaan-perbedaan asas hukum di berbagai sistem hukum utama yang berlaku di berbagai tempat di dunia. Untuk teori yang berikutnya yaitu teori teritorial. Prinsip dasar dari teori ini adalah sistem hukum yang diberlakukan di dalam badan peradilan suatu negara pada dasarnya adalah sistem hukum inter negara itu sendiri. Sistem-sistem hukum asing hanya akan diberlakukan dan dipertimbangkan sejauh penguasa kedaulatan di negara forum mengizinkannya. Untuk kritik terhadap teori ini yaitu yang pertama, teori ini mendasarkan diri kepada prinsip bahwa hukum suatu negara hanya berlaku di dalam batas-batas teritorial negara yang bersangkutan. Namun, dalam istilah teritorial dalam teori ini tampaknya diartikan secara terlalu sempit. Pengertian teritorial ini seharusnya dipahami dalam kaitan dengan sistem hukum suatu negara yang berdaulat, yang dalam kenyataannya di samping membuat kaidah-kaidah hukum intern untuk mengatur tingkah laku dan peristiwa hukum yang terjadi dalam teritorial negara tersebut,
juga mencakup hukum yang terjadi dalam teritorial negara tersebut. Untuk kritik yang kedua, yaitu teori ini dianggap kurang bermanfaat apabila ia harus berfungsi untuk menentukan hukum mana yang harus berlaku dalam penyelesaian hukum dalam hukum perdata internasional. Untuk teori berikutnya yaitu teori hukum lokal. Titik tolak dari teori ini adalah bahwa tidak ada badan peradilan suatu negara yang menerapkan kaidah-kaidah hukum negara lain selain kaidah-kaidah hukum dari sistem hukumnya yang diberlakukan sendiri. Berdasarkan titik tolak ini, tidak ada pengadilan yang harus memberlakukan suatu hak asing begitu saja. Dan untuk kritik yang dilontarkan terhadap teori ini diajukan oleh yang pertama Prof. Yan Tema yang beranggapan bahwa teori ini sama sekali tidak memberikan jalan keluar yang berarti bagi hakim dalam menyelesaikan perkara hukum perdata internasional, khususnya dalam menetapkan hukum mana di antara berbagai sistem hukum yang relevan yang harus diberlakukan dalam perkara yang sedang dihadapinya. Dan untuk yang kedua yaitu berasal dari Prof. G.C. Cesair bahwa teori ini agak tidak berdaya karena sama sekali tidak memberikan dasar pemikiran yang berarti untuk pengembangan hukum perdata internasional. Untuk teori berikutnya yaitu teori analisis kepentingan negara. Yang dimaksud dengan teori ini adalah kepentingan dari negara yang sistem hukumnya relevan dengan pokok perkara untuk memberlakukan hukumnya dalam menyelesaikan pokok perkara yang sedang mereka hadapi, yang dapat disimpulkan dari kebijakan hukum di dalam kaidah hukum lokal yang bersangkutan. Teori ini pada dasarnya bersifat teritorialistik dan bertitik tolak dari asumsi bahwa sistem hukum yang seharusnya menjadi lex causa dalam sebuah perkara hukum perdata internasional adalah lex fori. Untuk yang kedua, keputusan forum untuk mengesampingkan lex fori dan menggantikannya dengan suatu kaidah hukum asing hanya dapat dilakukan setelah dilakukannya analisis secara kausistik dengan mempertimbangkan berbagai policies dan interest dari negara-negara yang sistem hukumnya relevan terhadap pokok perkara yang sedang dihadapi. Untuk teori yang berikutnya yaitu variasi teori analisis kebijakan. Untuk yang pertama yaitu teori lex fori. Teori ini dasarnya menolak pendekatan hukum perdata internasional secara tradisional yang mengandalkan satu titik taut penentu yang harus digunakan dalam menentukan suatu sistem hukum yang harus berlaku sebagai lex causae dalam sebuah perkara hukum perdata internasional yang sejenis. Menurut teori ini, sumber hukum utama untuk menyelesaikan masalah hukum perdata internasional adalah pengadilan atau hakim. Untuk yang kedua cooperative impairment theory. Teori ini pada dasarnya berbeda dengan teori interest analysis karena di sini hakim justru dianjurkan untuk menimbang-nimbang dan memberikan bandingan kepentingan negara yang hukumnya relevan dalam penyelesaian perkara, suatu hal yang pada dasarnya ditolak pada interest analysis. Untuk yang ketiga, functional analysis theory. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Profesor
de Trautmann. Teori ini dianggap merupakan upaya untuk mendekatkan perbedaan approach hukum perdata internasional yang menekankan pada kekuatan teritorialistik dari Lex Fori dengan kebutuhan untuk menempatkan forum sebagai pengadilan yang netral dalam menyelesaikan perkara-perkara yang bersifat transnasional. Untuk yang keempat yaitu functional analysis. Tokoh dari teori functional analysis ini adalah Profesor Russell J. Weintraub. Teori ini pada dasarnya juga bertitik tolak pada kebijakan hukum serta kepentingan dari negara-negara untuk memberlakukan hukumnya. Teori ini disebut juga dengan teori analisis fungsional karena penerapannya ditujukan pada bidang-bidang khusus hukum perdata internasional. Menurut teori ini, dalam menghadapi true konflik, maka hakim harus memusatkan perhatiannya pada upaya untuk menimbang policies dari negara-negara yang relevan. Untuk teori yang berikutnya yaitu teori choice influencing consideration. Teori ini dikembangkan oleh Profesor Robert E. Leffler. Dia mengaku bahwa seringkali setiap perkara yang dihadapi memiliki keunikan sendiri dibanding dengan perkara sejenis lain dan penggunaan pendekatan hukum perdata internasional secara tradisional tidak mungkin dilakukan di sini. Namun, jika seseorang yang menyadari proses penyelesaian hukum perdata internasional sebenarnya merupakan upaya untuk memadukan dan mengaitkan fungsi sosial dari suatu bidang hukum di mana perkara timbul dengan perbedaan-perbedaan kebijakan hukum setempat yang melatar belakangi aturan hukum lokal yang berhadapan dalam suatu perkara lain di lain pihak. Untuk teori yang berikutnya yaitu teori keadilan. Pandangan ini bertitik tolak pada pemahaman bahwa tumbuhnya berbagai pola pendekatan dan teori-teori hukum perdata internasional sebenarnya merupakan varian dari suatu tema pokok, yaitu upaya untuk menentukan aturan yang paling tepat menurut pandangan pendukungnya untuk menetapkan hukum yang harus berlaku. Demikianlah pembahasan hukum mengenai hukum perdata internasional dan juga teori-teori yang berkembang dalam hukum perdata internasional. Semoga pembahasan yang telah saya paparkan dapat bermanfaat bagi sahabat hukum Indonesia. Dan jangan lupa tetap dukung terus perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga channel ini semakin berkembang dan dapat memberikan informasi yang lebih menarik lagi kepada sahabat hukum Indonesia. Sekian dan terima kasih.